Inilah yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa para hakim MK bertanggung jawab terhadap akibat keputusan mereka meloloskan. Ada tanggapan, pertanyaan, desakan, kejengkelan, bagaimana sikap saya atau sikap kita merespon orang yang melakukan ritual kejawen di gedung DPR, MPR. Inilah yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa para hakim MK bertanggung jawab terhadap akibat keputusan mereka meloloskan aliran kepercayaan menjadi bagian dari pengisi kolom agama di KTP. Pak Arief dan kawan-kawan bertanggung jawab terhadap akibat keputusan panjenengan tentang bagaimana jalan cerita selanjutnya tentang aliran-aliran kepercayaan, terutama kejawen yang ada di negeri ini. Padahal sebelumnya, sebelum ada keputusan MK, mereka adalah menjadi tanggung jawab agama yang ada di negeri ini. Kalau mereka ngaku beragama Islam, maka menjadi tanggung jawab umat Islam dan agama Islam untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengendalikan mereka untuk kembali kepada jalan agama Islam. Kalau mereka ngaku beragama Kristen, ya tanggung jawab tokoh-tokoh agama Kristen untuk mengembalikan mereka ke jalur agama Kristen dan seterusnya. Tapi ketika diloloskan oleh MK sebagai bagian kepercayaan yang boleh mengisi KTP sendiri dengan kepercayaan, maka lepas. Harusnya mereka, hakim-hakim MK, mikir bagaimana efek ukhrawi, akibat akhirat, bukan duniawi saja, bukan soal hukum formal saja. Harusnya sebagai muslim harus punya jiwa dakwah, ruhul jihad, mengendalikan, mengembalikan mereka ke ajaran agama kita, mendakwai mereka. Kita serahkan kepada para juru dakwah. Hakim MK cukup memutuskan jangan menjadi aliran sendiri, jangan menjadi kepercayaan tersendiri, jangan terpisah dari agama-agama induk. Harusnya begitu. Tapi pecut dijeblakno. Wis kebacut kate opo. Nasi sudah menjadi bubur. Ini akibatnya. Ya ini akhirnya sama. Kalau ada orang beragama Kristen berdoa di gedung DPR, apa boleh kita marah? Loh, kita kan itu tidak sama dengan percayaan kita. Iyalah, tapi mereka dilindungi undang-undang. Orang agama bertuhan lain bisa dan boleh berdoa di sana. Lain perkara benernya ajaran, ya pasti dalam ajaran agama Islam, dalam ajaran agama kita hanya Islam yang benar, dan bagi ajaran agama Kristen hanya Kristen yang benar, dan seterusnya. Kan begitu. Kita jadi ya tidak boleh baper sekarang. Ya sudah, apa boleh buat, mereka berhak seperti itu. Wong sudah dilindungi oleh keputusan MK. Jangan senang menjadi hakim MK. Itu hakim paling berat sebenarnya, karena keputusannya efeknya terlalu luas. Hukum soalnya. Harusnya orang-orang yang punya sense of belonging terhadap agama masing-masing, sehingga tidak melepaskan begitu saja aliran-aliran kepercayaan yang kita yakini menyimpang dan itu bukan agama. Yang saya heran, dulu Bung Karno, presiden pertama negeri ini, memang juga ada punya kepercayaan khusus, dan kita hormati itu sebagai tokoh nasional. Katanya punya kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul, urusan Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak pernah eksposif, tidak pernah
Opo eksposif bahasa menampilkan, menonjolkan, nunjukkan bahwa oh saya punya Nyi Roro Kidul, enggak. Saya punya dukun, enggak. Rakyat tidak ada yang tahu, setahu saya ya, rakyat tidak ada yang tahu kalau Bung Karno punya ya ritual khusus atau dukun khusus atau apapun namanya. Karena Bung Karno ngerti bahwa mayoritas negeri ini penduduknya beragama Islam, yang berjuang bersama beliau memerdekakan negeri ini, dan pasti para kiai juga akan mempersoalkan atau setidaknya tersinggung kalau Bung Karno juga menunjukkan hal-hal yang di luar kebiasaan umat Islam. Presiden kedua juga kita tahu, saya juga tahu bahwa beliau punya kepercayaan khusus, bahkan lebih kejawen dibanding Bung Karno. Ini dua-duanya ini sama-sama ngaku sebagai Muhammadiyah, tapi dua-duanya punya kepercayaan khusus. Tapi selama 32 tahun menjadi presiden, saya belum pernah tahu Pak Harto melakukan ritual khusus di depan umum atau menyuruh dukun khusus diketahui umum. Tidak pernah. Mengapa? Karena Pak Harto ngerti rakyat ini mayoritas beragama dan beragama Islam, dan tentu hal-hal seperti itu ya dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengusik perasaan umat beragama. Dan seterusnya, presiden-presiden seterusnya, tapi tidak punya kepercayaan sekokoh dua beliau ini memang. Kalaupun punya kepercayaan mungkin ya, seperti Bu Mega mungkin, saya tidak tahu. Tapi ya orang Islam Jawa biasanya kalau tidak menekuni ajaran Islam ya lalu ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau Pak Habibie, Gus Dur, setahu saya tidak. Kali ini presiden, kalau menurut pengakuan ini ya, menyuruh atau disuruh ya, dia disuruh oleh presiden untuk melakukan ritual di gedung DPR untuk mengamankan. Allahu Akbar. Dan ini aman-aman saja karena tokoh-tokoh agama kepalanya sudah dipegang, sehingga buntutnya gak bisa berkutik. Penjenengan pro atau tidak pro terserah, itu urusan penjenengan, hati penjenengan, tapi rasa agama penjenengan tidak boleh tidak terusik. Kalau penjenengan nyantai saja, tenang-tenang saja, astagfirullah, saya khawatir di akhirat akan jadi masalah. Rasa agama ini dipertaruhkan di akhirat, bukan di sini. Jadi kalau penjenengan tahu hal-hal seperti itu karena demi politik, demi pro si A, lalu tidak peduli, waspadalah. Di akhirat ada episode kehidupan luar biasa panjang, luar biasa lama. Di mahsyar saja sekitar 40.000 tahun, bukan 40 tahun, 40.000 tahun untuk mengungkap kembali kelakuan kita di dunia ini, untuk kemudian dihisab, dihitung, ditimbang apa mizan. Jangan enak-enak. Harusnya seorang tokoh nasional ngerti bahwa ada rasa agama di negeri ini. Ya, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, kemudian terakhir Konghucu. Dan sebagai orang-orang beragama harusnya juga terusik dengan hal-hal seperti itu. Bukan hanya kaum muslimin saja, mestinya orang yang selain muslim asal punya agama, mestinya mereka juga harus terusik. Karena itu di luar ajaran agama. Tapi sekali lagi, tanggung jawab Hakim MK meloloskan ini sekarang terjadi, dan terserah mau apa, mau kemana negeri ini. Apalagi tokoh presidennya juga mempersilahkan mereka untuk tampil di gedung DPR. Tanggapan saya hanya itu. Secara hukum yang melakukan ini tidak salah, secara hukum yang nyuruh juga tidak salah. Hukum loh ya, hukum, karena ada undang-undangnya. Tapi rasa agama harus terusik dan pasti diminta pertanggungjawaban. Orang-orang yang terlibat dengan kaitan itu akan diminta pertanggungjawabkan. Kalau orang ngaku Islam, kenapa diam, membiarkan? Apalagi tokoh-tokohnya. Nggak boleh
Kalau selama ini dukung A atau dukung B, kemudian A atau B melakukan sesuatu yang dalam perspektif Islam menyimpang, harus bersuara, tidak boleh diam. Ini penting saya sampaikan karena sekarang ini sudah mulai banyak perilaku menyimpang dari umat yang ngaku beragama ini, banyak. Saya akan tanggapi satu persatu secara bertahap. Baik, itu nggih, tanggapan saya seperti itu. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya hanya mengatakan bahwa ini mula bukannya dari keputusan MK yang meloloskan aliran kepercayaan menjadi bagian dari kepercayaan yang bisa mengisi kolom agama di KTP.